Hai semua, di video ini saya akan menyampaikan resume dari dua nilai berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Yang pertama adalah adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif, kedua, penguatan organisasi adaptif, dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Menurut Neo dan Chen, terdapat tiga kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintah dinamis yang berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas. Selanjutnya, Lisa Valikangas memperkenalkan istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif, yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif: kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Kemudian, materi selanjutnya adalah kolaboratif. Collaboration is a process to which parties with different expertise who see different aspects of a problem can constructively explore difference and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other's perspective. Collaborative governance merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya, mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayan publik. Enam kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik.
Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tiga tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal, kemudian perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog atau melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian yang keempat adalah pemahaman bersama atau berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antar organisasi. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi. Keuntungan WOG. Yang pertama, outcomes focus atau berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua adalah boundary spanning atau implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling atau WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention, yaitu WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. WOG berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. WOG berdasarkan pola. Pertama, pelayanan teknis fungsional, yang kedua pelayanan satu atap, yang ketiga pelayanan satu pintu, yang keempat pelayanan terpusat, dan yang kelima pelayanan elektronik. Praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, atau mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Praktek WOG yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Praktek WOG yang ketiga adalah membentuk gugus tugas.
Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Kemudian praktek BOG yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Sekian resume dari saya. Iwak sepat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun ngapunten. Terima kasih.